Shalom teman-teman, selamat datang di 1PM Online Service. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, biar teman-teman yang lain juga bisa terberkati. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah online. Mari kita siapkan hati kita dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom teman-teman terkasih dalam Tuhan. Teman-teman 1PM, saya percaya semua dalam keadaan baik, amin. Mari teman-teman semua saya undang kita untuk bangkit berdiri, sebab kita mau memuji Tuhan, amin. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari yang percaya katakan, Yesus, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tangan kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau beserta kami Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Oh, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari yang percaya, sama-sama angkat tanganmu. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Wow, wow. Ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, sebab Dia Allah yang hebat, amin. Silakan duduk teman-teman terkasih. Dan saatnya kita akan mengangkat tangan kita
Sebab kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak diagungkan. Dia Allah yang layak disembah. Yes, Tuhan Yesus. Kami mau datang Tuhan. You are the one at the beginning, one with God and Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, my sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Kau ajaib Tuhan. How great your name, how great your love, I will see. What a beautiful that could not hold you, the felt all before you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign.
Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Sebab Engkau dahsyat Tuhan. Kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu Bapa. Mari sekali lagi teman-teman, kita mengangkat kedua tangan kita. Yes. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dances my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Mari bersama-sama katakan. Dancing
my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou, how great Thou art. Dancing my soul, my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, oh, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Oh, then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. Oh, how great Thou art. Mari sekali lagi angkat suaramu. Then sings my soul, yeah, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. Oh, how great Thou art. Sekali lagi angkat suaramu. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great Thou art. Say how great Thou art. Oh, then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. Oh, how great Thou art. How great Thou art. Oh, how great Thou art. Say how great Thou art. How great Thou art. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan kita. Yes, Jesus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pembelajaran firman Tuhan minggu ini. Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang indah yang Tuhan sudah berikan. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Dan hari ini Tuhan, lewat ibadah online, kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu memerdekakan kami. Firman-Mu membawa pengertian yang baru tentang bagaimana bagi kami orang-orang muda dalam menjalani kehidupan.
Terima kasih buat penyertaan Tuhan, buat pimpinan Tuhan, dan buat apapun karya Tuhan di dalam hidup kami mengucap syukur. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini, di rumah atau di tempat lain yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi siang hari ini, penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang diberkati Tuhan dengan iman bersama katakan amin. Shalom orang-orang muda 1PM Community. Apa kabar? Saya harap semua dalam keadaan baik. Saya berharap semua dalam keadaan sehat. Terima kasih kalau Anda, orang-orang muda, menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang lain dengan menjaga protokol COVID, dengan tetap mematuhi, menjaga kesehatan. Kenapa? Karena menjaga kesehatan, patuh pada protokol COVID, itu kita bukan sekedar menjaga diri kita, tetapi kita juga sedang menjaga orang-orang di sekitar kita. Bukankah ketika kita menjaga orang-orang di sekitar kita, itu juga sebuah perwujudan kasih Tuhan? Jadi, jangan berkata, saya masih muda, saya kuat, saya masih muda, kesehatan saya prima, saya bisa kumpul sembarangan, saya bisa tanpa masker, foto-foto, dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya apa yang kita lakukan tidak menjadi berkat, bahkan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita diajarkan untuk taat kepada pemimpin. Dan pemimpin bangsa ini sudah menyampaikan arahan bahwa kita perlu menjaga keselamatan dengan mematuhi protokol COVID. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, siang hari ini saya mau berbagi sebuah tema, dan tema ini sebenarnya sering sekali dibawakan ketika kita di bulan Desember dalam setiap ibadah-ibadah Natal. Tema-tema ini biasa dibawakan. Tema apa itu? Tema yang diberikan kepada saya untuk dibawakan kepada Anda semua adalah Immanuel. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Kalau kita pikir, apakah ini tema Natal? Tidak juga. Hari-hari ini kita membutuhkan Tuhan yang beserta dengan kita. Hari-hari ini kita butuh penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita melihat bahwa di sekitar kita penuh dengan ketidakpastian. Wabah atau pandemi COVID ini belum selesai, sekalipun vaksin sudah mulai disuntikan. Oleh sebab itu, kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan itu yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, rasanya tema Immanuel ini masih relevan sampai saat ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali pelajaran kita minggu ini, saya mengajak Anda membaca sebuah kisah yang saya pikir cukup sering dibawakan atau diajarkan dari atas mimbar. Saya ajak Anda membaca dari Kejadian 26 ayat pertama. Kejadian 26 ayat pertama, kisah seorang tokoh yang luar biasa di Alkitab yang bernama Ishak. Orang-orang Israel selalu berkata atau berdoa demi Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nama Ishak adalah nama yang besar, nama yang selalu disebut-sebut apalagi oleh orang-orang Israel. Nah, kita belajar tentang Ishak dan rasanya apa yang Ishak alami ini sangat relevan dengan apa yang terjadi atau apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kejadian 26 ayat pertama saya bacakan buat Anda semua, dan silakan Anda mengikuti pembacaan firman Tuhan ini. Anda buka Alkitab Anda boleh baca bersama-sama dengan saya. Mari kita baca Kejadian 26 ayat pertama, berkata, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat ini sangat menarik buat saya. Kenapa? Karena berkata, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang menarik dari ayat ini buat saya adalah ini bukan kelaparan yang pertama. Apa maksud dari ayat ini ketika saya merenungkan, saudara-saudara? Bahwa sejak zaman dahulu kala,
Sejak zaman dahulu kala, bahkan sejak zaman Abraham dikatakan, bencana demi bencana itu sudah terjadi. Kelaparan adalah dampak dari sebuah bencana. Entah bencana kekeringan, ya, bencana perang, bencana karena sakit, penyakit, pandemi, dan sebagainya. Ujung-ujungnya adalah kelaparan. Pandemi COVID yang sedang kita alami saat ini, secara langsung atau tidak langsung, mungkin kejadiannya mirip dengan apa yang Ishak alami. Mungkin kelaparannya ada berkata, Pak, saya masih bisa makan kenyang. Tapi kelaparan di sini maknanya bukan sekedar Anda tidak bisa makan. Kelaparan di sini maknanya bahwa dunia sekitar kita sedang lapar akan sesuatu. Ekonomi krisis, banyak orang di PHK. Banyak orang kehilangan pekerjaannya. Mungkin di antara Anda saat ini pun ada yang mengalami atau memiliki nasib harus di PHK karena perusahaan di tempat Anda kelaparan. Yang harus dilakukan oleh perusahaan Anda adalah mengurangi jumlah karyawan. Sehingga banyak sekali dampak dari pandemi ini, banyak sekali dampak dari kejadian ini yang mengakibatkan bangsa ini, kota kita, sekitar kita mengalami kelaparan. Bahkan diri kita, buat Anda yang terdampak langsung atau tidak langsung, kita juga mengalami kelaparan. Semua serba sulit. Orang lapar itu berbeda dengan orang kenyang. Orang lapar itu semua serba sulit. Mau melakukan segala sesuatu seolah-olah tidak ada energi, tidak ada kekuatan untuk melakukan banyak hal. Itu orang lapar. Berbeda dengan kalau Anda makan cukup, Anda makan kenyang, Anda akan punya energi buat melakukan banyak hal, buat berkinerja, buat berprestasi. Dan sekali lagi, apa yang terjadi di sekitar kita, kelaparan, itu juga sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Sejak zaman Ishak, bahkan dikatakan bukan yang pertama sejak zaman Abraham. Lantas, apa yang bisa kita lakukan, saudara-saudara, di hari-hari ini, di masa pandemi ini, di masa banyak perusahaan mengalami kelaparan, di saat banyak rumah tangga mengalami kelaparan, di saat banyak orang-orang muda yang mengalami kelaparan, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang muda terhadap diri kita dan apa yang terjadi di sekitar kita? Nah, mari kita buka bersama-sama dari Kejadian 26 ayat ke-12 dan ke-13. Kejadian 26 ayat ke-12 dan ayat ke-13. Kita belajar dari Ishak apa yang dia lakukan dalam masa-masa kelaparannya. Kejadian 26 ayat ke-12-13 berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Jadi apa yang Ishak lakukan, saudara? Ishak menabur di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu adalah Ishak, menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, apa yang Ishak lakukan di tengah-tengah bencana, apa yang Ishak lakukan di tengah-tengah situasi yang penuh dengan kelaparan, seolah-olah tidak ada harapan. Apa yang Ishak lakukan? Yang Ishak lakukan dalam situasi seperti ini, Anda baca dalam Kejadian 26 ayat ke-12, dikatakan, maka menaburlah Ishak. Apa yang Ishak lakukan? Ishak justru menabur. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan begini, menabur di masa kelimpahan Anda akan jauh lebih mudah dibanding menabur di masa-masa yang sulit. Tidak gampang bagi kita orang percaya untuk menabur di masa-masa yang sulit. Kenapa? Mari kita belajar sedikit tentang menabur. Apa itu menabur? Menabur adalah menanam benih
Apa itu benih? Benih adalah sebagian dari hasil tuaian yang kita simpan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Ishak lakukan di masa-masa sulit, di mana banyak orang memakan semua hasil tuaian yang tersisa di lumbung mereka mungkin. Apa yang Ishak lakukan? Ishak justru menabur di masa-masa yang sulit. Kenapa Ishak menabur di masa-masa yang sulit? Atau bagaimana? Atau apa yang membuat Ishak mampu menabur di masa-masa yang sulit? Yang pertama, saya percaya Ishak menabur di masa-masa yang sulit karena dia menyadari dia punya Allah yang Immanuel. Ada harapan di dalam diri Ishak bahwa Allah akan menyertai. Allah akan melakukan bagiannya. Dan Ishak melakukan bagiannya. Apa yang Ishak lakukan sebagai bagiannya? Menaburlah Ishak di tanah itu. Menabur di tanah itu di masa-masa sulit, di masa kelaparan, di masa kering tidak mudah. Kita tidak bisa menabur benih di tanah yang tidak dibajak. Artinya apa? Ishak perlu bekerja keras untuk membajak di tanah yang keras sebelum ia bisa menabur. Orang yang tidak menyadari bahwa Allah menyertainya, orang yang tidak menyadari bahwa Allah Immanuel, maka dia tidak melakukannya. Ishak melakukannya karena ia percaya bahwa Allahnya adalah Immanuel, Allahnya menyertai. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di masa-masa sulit seperti ini, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah melakukan bagian kita. Apa itu bagian kita? Yaitu menabur. Namun, kita saat ini masuk dalam the year of integrity, tahun integritas. Silakan uji apa yang saya sampaikan. Anda boleh tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Tetapi inilah integritas dalam hal keuangan. Ya, bukan keuangan saja, dalam hal menabur sebetulnya. Tolong Anda membedakan antara menabur dan mempersembahkan. Ya, saya akan keluar dari topik ini sebentar. Anda harus membedakan dua hal, yaitu perbedaan antara menabur dan mempersembahkan. Apa yang membedakan? Orang yang menabur, petani yang menabur benihnya, maka petani itu mengharapkan tuaian. Maka petani tersebut mengharapkan hasil panen dari apa yang dia tabur. Kalau dia menanam padi, maka dia berharap dia akan menuai padi. Kalau dia menanam jagung, maka dia berharap ladang jagungnya akan panen, akan menuai. Jadi kalau Anda menabur, artinya Anda menabur benih dengan mengharapkan Anda menuai kelak. Tetapi mempersembahkan korban, Anda persembahkan tanpa mengharapkan balasan. Kepada Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, yang kita lakukan sebenarnya bukan menabur. Buat pekerjaan Tuhan, buat Tuhan, yang kita lakukan seharusnya adalah mempersembahkan korban. Ini adalah integritas. Banyak orang Kristen bertransaksi dengan Tuhan dan menggunakan istilah yang rohani, menabur di ladang Tuhan. Menabur itu mengharapkan tuaian untuk diri sendiri. Tetapi kalau kita mempersembahkan korban dilandasi oleh cinta kita kepada Tuhan. Mari kita kembali kepada Ishak. Apa yang Ishak lakukan? Ishak menabur. Artinya Ishak mengharapkan tuaian dari apa yang dia tabur. Apa yang dia mau tuai? Ketika dia nabur sebuah benih, palawija, maka Ishak akan berharap dia akan menabur palawija. Ya, ini yang pengertian harus kita lakukan. Nah, orang-orang muda dari 1PM Community, apa yang kita lakukan di masa sulit? Menabur. Berapa banyak dari kita, mungkin kita masih punya penghasilan, kita masih punya tuaian. Berapa banyak dari kita yang mau menyisihkan benih yang ada untuk tidak dimakan semuanya. Benih yang ada, sebagian untuk kita tabur, sehingga lewat taburan ini kita akan menuai. Apa taburan yang benar? Apa yang harus kita lakukan ketika kita menabur?
Yang perlu kita lakukan adalah kita menabur dengan menabur apa? Menabur pengetahuan. Apa yang kita lakukan? Dari penghasilan yang kita dapatkan, investasikan. Dari penghasilan yang Anda dapatkan, Anda tabung, Anda investasikan, belikan sesuatu yang menghasilkan sesuatu. Apa yang Anda perlu lakukan ketika Anda menuai? Yang perlu Anda lakukan ketika Anda menuai, Anda belajar, Anda investasi dalam ilmu, Anda tabur ilmu. Sehingga keterampilan Anda bertambah. Apa yang Anda dapatkan bertambah-tambah. Tidak banyak dari kita, orang-orang muda, diajarkan tentang berinvestasi secara keuangan. Berapa banyak yang sungguh-sungguh belajar tentang instrumen-instrumen investasi. Mengapa orang kaya bertambah kaya? Mengapa orang yang kurang kaya akan tetap dalam keadaannya? Karena orang yang kaya, mereka bijak dalam menggunakan kekayaannya. Orang yang kaya berpikir bagaimana uangnya menghasilkan uang. Sederhana, itu pola pikir petani. Bagaimana benih jagungnya menghasilkan jagung. Supaya benih jagungnya menghasilkan jagung, petani menabur benihnya. Agar uang kita menghasilkan uang, apa yang perlu dilakukan? Menabur uang, berinvestasi. Tetapi berinvestasi dengan cara yang benar. Orang-orang muda harus keluar dari paradigma lama, masuk dalam paradigma baru. Apa yang perlu kita lakukan di masa-masa sulit? Ishak menabur di masa sulit. Kenapa dikatakan sulit? Karena menabur di masa sulit harus bajak tanah, tanahnya kering. Ya, airnya sedikit. Dia tetap harus menabur benih. Sulitnya kenapa? Godaan untuk memakan habis semua benih yang ada sebagai makanan itu besar. Artinya, mungkin penghasilan Anda pas-pasan, tapi Anda harus mulai belajar untuk menabur, berinvestasi. Sehingga Anda berlipat ganda apa yang Anda miliki. Nah, sekali lagi, saya mengajak Anda, bedakan antara menabur dan mempersembahkan korban. Kepada pekerjaan Tuhan, kepada Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah mempersembahkan korban. Bukan menabur. Anda boleh setuju, boleh tidak dengan apa yang saya dapatkan ini. Tetapi buat saya tidak pernah menabur untuk pekerjaan Tuhan. Yang saya lakukan ketika saya memberikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, saya mempersembahkan keuangan saya, uang saya, sebagian uang saya untuk pekerjaan Tuhan. Artinya apa ketika saya lakukan itu? Saya berikan tanpa saya mengharapkan balasan apapun. Dan kalaupun Tuhan memberkati saya memaknai itu sebagai anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Tetapi apa yang perlu saya lakukan? Yang perlu saya lakukan adalah dalam banyak hal saya perlu menabur. Dalam banyak hal saya perlu menabur. Kenapa? Karena dengan menabur saya akan menuai. Nah, kalau kita mau menabur di masa-masa sulit, artinya apa? Artinya kita menyadari bahwa Allah itu Immanuel. Menabur di masa sulit, di saat godaan buat kita untuk menghabiskan apa yang kita dapat, gaji kita, penghasilan kita habiskan semuanya untuk yang kita dapat. Maka kita tidak melakukan bagian kita. Mungkin kita harus hebat-hebat sedemikian rupa karena ini masa sulit. Tapi itu yang terjadi. Mazmur berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Jadi kalau Anda harus mengelola keuangan Anda sedemikian rupa, sampai Anda begitu prihatin seolah-olah Anda mencucurkan air mata, tapi Anda tetap menabur, berinvestasi, menabung ya di instrumen investasi yang tepat, maka Anda akan pulang dengan bersorak-sorai. Saya bertemu dengan banyak sekali teman-teman saya yang hari-hari ini mereka menuai secara finansial. Kenapa? Karena mereka menabur. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, 1PM Community, mayoritas dari Anda adalah orang-orang muda. Orang-orang muda hidupnya tidak boleh ngeflow. Karena flow, aliran, itu selalu aliran air, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jangan pernah ngeflow. Lebih baik kita ngefly bersama Tuhan. Terbang tinggi, melakukan kehendak Tuhan. Di masa-masa yang sulit, yuk kita menabur. Sisihkan apa yang kita dapat untuk berinvestasi. Agar apa yang kita dapat berlipat ganda. Buat pekerjaan Tuhan, jangan menabur. Persembahkan korban. Itu yang benar. Silakan Anda uji pendapat saya ini. Dan saya percaya Tuhan senantiasa mengasihi kita semua. Mari kita berdoa.
Bapak yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan ini menjadi berkat bagi banyak orang-orang muda yang mendengarkan. Tuhan, di masa-masa sulit kami percaya penyertaan Tuhan. Kami percaya ada Allah Immanuel. Kami tidak akan dibuat kekurangan. Tuhan, karena itu kami berjanji kami mau menabur. Kami mau investasikan apa yang kami miliki. Kami mau tabur di ladang di mana investasi itu akan kami tuai, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba-Mu berdoa, Tuhan jaga orang-orang muda hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan jaga orang-orang muda ini, Tuhan, untuk menjadi berkat di masa-masa yang sulit ini. Mereka menjadi terang dan garam. Terima kasih Tuhan, berkati 1PM Community terus komunitas ini menjadi komunitas terang dan garam bagi generasi. Terima kasih Bapak. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, yang diberkati dengan iman bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Nah teman-teman, kali ini ada info menarik dan juga penting untuk kalian catat. Bagi teman-teman yang rindu menabur atau memberikan persembahan untuk gereja, kalian bisa memberikan melalui rekening gereja di Bank BCA nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau juga bisa dengan scan QRIS melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau mobile banking. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat kedua tanganmu anak-anak muda. Kami boleh mengakhiri ibadah kami siang ini. Sebelum kami mengakhiri, Engkau berkenan memberkati kami. Terimalah berkat anugerah kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai semua mulai hari ini sampai ke tangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin.